penulis utama. Artinya apa? Salomo itu paling banyak menulis kitab-kitab Amsal. Kita mulai. Contoh, Amsal pasal 1 ayat 1 itu Salomo yang menulis. Makanya dikatakan di sana Amsal-Amsal Salomo, anak Daud, Raja Israel. Jadi sebenarnya nanti akan kita, saudara bisa lihat nanti. Mana yang Amsal ditulis oleh Salomo dan yang ditulis oleh orang lain langsung kelihatan. Biasanya langsung ada tulisan Amsal-Amsal Salomo. Ya. Contoh kedua, Amsal 1 ayat 1 sampai 9 dan juga 18. Yang berisi tentang kumpulan Amsal panjang atau hikmat. Itu pasti Salomo yang menulis. Yang ketiga, Amsal 10 ayat 1 sampai 22 dan 16. Judul Amsal-Amsal Salomo. Jadi sekarang saudara jadi tahu tuh. Ya, kalau ada, jadi di setiap pasal, perikop, itu pasti kok disebutkan secara langsung nama penulisnya. Yang ketiga, Amsal 25 ayat 1 sampai 29 dan 27. Di situ dituliskan judulnya Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Lalu orang yang kedua yang juga menjadi penulis kitab Amsal adalah disebut dengan namanya orang-orang bijak. Contoh, Amsal pasal 22 ayat 17 disebut perkataan-perkataan orang bijak. Sudah pastilah orang-orang bijak ini walaupun tidak mewakili satu nama, ya disebutkan, tetapi namanya juga orang-orang bijak. Berarti ini orang-orang ini yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus ini. Makanya mereka diberikan kemampuan hikmat, ya, oleh Tuhan di dalam menuliskan, menyampaikan perkataan-perkataan yang bijaksana yang berasal dari Tuhan. Amsal pasal 24 ayat 23 juga adalah contoh Amsal yang ditulis oleh orang-orang bijak. Di sana disebutkan kembali sebagai perkataan-perkataan orang bijak yang lain. Lalu orang yang ketiga penulis kitab Amsal adalah Agur bin Yake. Contoh, Amsal pasal 30 ayat 1. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Apa arti? Ya, Amsal ini yang menulis bukan Salomo dan bukan juga orang bijak, tapi Agur bin Yake. Karena di sana jelas disebutkan, disinggung nama penulis. Lalu yang keempat, penulis daripada kitab Amsal adalah Raja Lemuel. Contohnya Amsal 31 ayat 1. Itu yang menulisnya adalah ya Raja Lemuel. Ya. Dia raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Lalu yang kelima, anonim. Anonim itu artinya begini. Ada penulisnya, tapi tidak selalu disebutkan detail nama mereka ya di pasal atau di setiap pasal atau juga di setiap perikop. Seperti misalkan Salomo, Amsal Salomo kan dituliskan nama Salomo ya. Amsal Yake misalkan dituliskan juga di Amsal pasal 30 ayat 1 ada kata Agur bin Yake. Ini ada penulisnya, benar ada, tapi tidak selalu dimunculkan namanya. Ya. Nah, disebutlah ini ya anonim atau penulis puji-pujian istri yang cakap. Nah, nanti akan kita lihat di sini. Ciri-ciri wanita yang cakap ya, yang nanti perlu saudara pahami bagi para ibu-ibu ya. Bukan hanya ibu-ibu tapi juga bagi saudara yang belum menikah supaya saudara menjadi wanita yang ya, nanti akan kita lihat apa ciri-cirinya. Apakah harus setiap hari ke salon, pulang pergi, besoknya ke salon lagi, lusanya ke salon lagi. Rasanya bukan itu. Istri atau wanita yang cakap. Jauh banget. Nanti akan saya jelaskan. Nah, contohnya Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Isinya puisi pujian tentang istri yang cakap. Saudara beda ya. Arti istri yang cakap dan istri yang cantik. Beda juga. Laki-laki yang ganteng dengan laki-laki yang cakep. Di mana bedanya? Wanita yang cantik itu hanya ditandai dengan penampakan fisik. Fisik dia. Sedangkan wanita yang cakep, komplit dia. Karakternya,
perilakunya, pangalahonya, kata orang kami Batak, orang Batak, pangalahonya, sifatnya, karakternya baik. Cara berpikirnya cerdas. Etika komunikasinya sopan. Kerajinannya luar biasa. Itulah bedanya kalau wanita yang cakap. Sedangkan kalau yang cantik hanya fisik, dalamnya bobrok. Karena tidak diserta-mertai dengan karakter, perilaku. Sama kalau laki-laki yang ganteng dan yang cakap beda. Laki-laki yang ganteng itu hanya kelihatan dari penampakan luar. Tinggi, putih, gitu ya. Badannya proporsional. Itu dari luar tuh, ganteng. Tapi belum tentu dia cakap. Karena kalau laki-laki yang cakap itu artinya apa? Dia sudah bertobat kepada Tuhan sama seperti wanita yang cakap. Karakternya baik, perilakunya baik, etika komunikasinya sopan dan santun. Juga apa? Bekerja keras. Kenapa seringkali orang berpacaran baru pacaran pagi hari, jadian pagi hari, malamnya sudah putus? Karena orientasinya seringkali hanya melihat pada penampakan fisik dari cantik atau ganteng. Itu makanya kenapa tingkat perceraian di kalangan keluarga Kristiani sangat tinggi loh saudara. Tinggi sekali. Karena orientasi atau tujuan laki-laki dan wanita-wanita Kristen menikah, standarisasinya ukurannya hanya sebatas apa? Cantik, tapi tidak cakap. Ganteng, tapi tidak cakap. Ini nanti akan saya jelaskan panjang lebar kepada saudara. Supaya saudara yang masih menjomblo, sekarang harus punya standarisasi yang alkitabiah kalau mau cari pasangan hidup. Jangan yang cantik, tapi yang cakap. Jangan yang ganteng untuk laki-laki, tapi yang cakap. Jadi bagaimana dengan para istri atau juga para suami yang sudah terlanjur menikah? Masih ada enggak kesempatan mengubah diri kita sendiri? Baik para perempuan dan para laki-laki, ibu-ibu dan suami menjadi wanita yang cakap dan menjadi pria yang cakap masih. Karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Berarti ada ruang bagi para perempuan yang tadinya orientasinya adalah menjadi wanita yang cantik, maka tiap hari ke salon harus beralih kepada pemahaman dan pengertian menjadi wanita yang cakap. Masih ada kesempatan kok. Demikian juga halnya dengan para laki-laki. Yang tadinya orientasi kita hanya berpikir sama menjadi laki-laki yang ganteng di mata istri saya. Itu harus mulai disingkirkan itu.